Halo, ketemu lagi di podcast gue. Hari ini hari Rabu, tanggal 8 September 2021. Jam... gak penting lah jamnya. Ya, kita ketemunya hari Rabu ya. Kemarin kan terakhir dibilang hari Jumat. Cuma nih, ternyata bisa hari Rabu. Kita simak ya. Satu hari, Steve dan Woz baca satu majalah yang berjudul Secrets of the Little Blue Box. Blue Box tuh satu alat yang biasa dipakai untuk ngakalin telepon supaya bisa dipakai untuk melakukan panggilan jarak jauh. Sesuatu yang pada saat itu adalah barang ilegal. Soalnya dulu tuh waktu tahun 70-an, telepon jarak jauh itu mahal banget cuy. Dan dulu kan gak ada WhatsApp call. Jadi ya mau nggak mau pakai telepon rumah, telepon koin, atau telepon kantor kalau mau ditegur sama bosnya, atau di wartel. Tapi nggak tahu di sana ada wartel apa enggak ya. Nah, intinya abis baca majalah itu, mereka berdua kepikiran untuk bikin blue box mereka sendiri. Cuman emang untuk bisa bikin blue box mereka sendiri, mereka mesti riset dulu. Nggak pikir panjang, cuslah mereka ke perpustakaan. Nah, karena blue box itu ilegal, jadi sebenarnya sama perusahaan telepon di Amerika dan sama pemerintah setempat ya, perpustakaan itu nggak boleh menyimpan resource atau referensi yang berpotensi dipakai oleh orang umum untuk mereka bikin blue box sendiri gitu. Jadi biasanya itu koleksi yang ada referensi tentang blue box itu harus disingkirkan atau minimal halaman yang ada referensinya itu disobek lah gitu. Tapi ya Steve Jobs dan Steve Wozniak bukan manusia berakal pendek. Mereka pun menyelinap ke salah satu perpustakaan pas di hari perpustakaan itu libur dan tutup. Ya, masuk, menyelinap, tara, ketemulah itu referensi yang mereka cari. Setelah dipelajari, pelan-pelan mereka kumpulin bahannya. Dirakit di sela-sela kesibukan, ya, pelan-pelan sampai akhirnya jadilah itu blue box hasil karya anak bangsa Amerika ya, Steve dan Woz. Nah, percobaan pun dimulai. Mereka iseng bikin sambungan telepon jarak jauh, nggak nanggung. Mereka uji cobanya itu adalah nelpon ke Italia. FYI buat yang belum tahu, Italia itu adanya di Eropa ya, bukan di Amerika. Dan ternyata alat yang mereka buat itu, blue box itu berhasil. Nah, otak bisnisnya pun jalan. Si Steve ngomong nih ke Steve Wozniak. Bro, gimana nih kalau kita buat alat ini lagi, terus kita jual? Asik nggak tuh? Woz pun nyaut. Beneran nih? Gemes kali ya si Steve, dia nyaut lagi. Ya iyalah beneran, kenapa enggak? Ini alat kan modalnya $40 nih. Nanti kita bikin terus kita jual deh $150. Yang penting alatnya user friendly, insya Allah pasti laku lah. Nah, kurang lebih gitulah ngobrolnya lah. Ya. Tidak berlama-lama mereka pun menjalankan ide bisnisnya itu. Blue box buatan mereka laku di sana sini. Ditelepon, Mas Steve, beli blue box? Iya, COD ya. Mas Woz, beli blue box. Mas Woz, apa coba Mas Woz? Oke. Nanti diantar ya. Nah, lancar lah, laku di mana-mana. Sampai akhirnya mereka kena razia, ketangkep. Udah, kelar. Lo gua blue box end. Seketika itu pula terhentilah kerjasama bisnis antara Steve Jobs dan Wozniak. Tapi dari pengalaman ini mereka menyadari satu hal.
ternyata mereka sangat menikmati bekerja bersama-sama. Berdua itu ya maksudnya ya. Nah, udah tuh, kelar sampai situ ya. Set, lanjut ceritanya. Lulus sekolah, ya, Clara sama Paul, orang tua yang mengadopsi Steve, itu mereka bertekad untuk menepati janji sama ibu biologisnya Steve. Mereka berencana masukin Steve untuk kuliah, ya. Ya, padahal waktu itu Steve juga belum yakin-yakin amat mau kuliah apa enggak. Cuman ya, janji is janji ya. Gitu. Nah, berhubung Clara sama Paul itu ya, kalau di sini disebutnya dari kalangan menengah, ya, dari kelas pekerja, maka mereka pun cari kampus yang bisa terjangkau sama budget mereka. Cuman nggak tahu prosesnya entah gimana, singkat cerita, pilihan jatuh ke Reed College. Yang mana Reed College ini sebenarnya di luar budget lah, ya. Itu termasuk kampus mahal pada saat itu. Tapi ya karena pada saat itu kayaknya udah stroke ya, akhirnya mereka tetap cus dengan pilihan tersebut. Tapi ya manusia berencana, Steve yang memutuskan. Gitu. Kuliah baru semester pertama kelar, Steve mutusin buat berhenti. Berhenti, drop out, DO. Ya. Yang bikin dia berhenti itu apa ya? Ya, dia ngerasa kasihan. Karena ortunya dari kalangan menengah, kelas pekerja, itu tabungan seumur hidup dia habisin buat bayar kuliah. Padahal sebenarnya dia juga nggak terlalu srek sama mata kuliah selama ini dia ikutin. Ya akhirnya, ya udahlah, keluar aja gitu. Ya, tapi ya Steve Jobs ya, emang dasar bocah haus ilmu. Pada saat itu masih bocah ya. Walau dia mutusin keluar kuliah, si Steve ini masih nongkrong-nongkrong aja nih di kampus, berkeliaran di sekitar Reed College. Dan dia pikir, gue udah drop out, gue udah berhenti kuliah, gue bebas nih mau masuk ke kelas yang mana-mana. Intinya ya suka-suka gue lah gitu. Nah, salah satu kelas yang dia tertarik, yang dia pilih untuk dia masuki itu adalah kelas kaligrafi. Di zaman itu kelas kaligrafi di Reed College adalah salah satu yang paling ciamik di Amerika. Nah, dia masuklah itu ke kelas kaligrafi. Nah, cuman gue nggak bakal cerita banyak nih soal kelas kaligrafi, ya. Soalnya kalau lo pada mau denger cerita tentang dia drop out kuliah dan nyobain kelas kaligrafi, lo bisa denger langsung Steve Jobs-nya cerita. Ya, jadi waktu tahun 2005 lalu dia pidato di Stanford University, dia sempat menceritakan 3 cerita. Salah satu ceritanya itu ya tentang dia DO dan masuk ke kelas kaligrafi ini. Kalau mau di searching di YouTube atau di mana-mana boleh. Search aja Steve Jobs. Terus tambahin kata kuncinya, connecting the dots, menghubungkan titik-titik. Banyak itu di YouTube ada, yang subtitle Indonesia juga ada. Yang gue posting sendiri, yang gue bikin subtitle sendiri juga ada gitu. Silahkan lah langsung. Ya, cuman intinya dia kuliah, berhenti, masuk kelas kaligrafi, dan entah gimana, ternyata satu saat kelas kaligrafi ini bermanfaat lah buat dia. Ya, silahkan dicari Steve Jobs Connecting the Dots. Ya. Nah, beberapa waktu setelah dia lulus kuliah, dia pindah ke Oregon. Nah, Oregon itu nama satu daerah di Amerika ya, bukan bumbu masak dari Italia, itu oregano. Nah, di Oregon ini dia sempat tinggal sama komunitas di sebuah perkebunan apel. Dia demen banget namanya pruning pohon. Pruning tuh apa ya? Pruning tuh sesuatu kayak, jadi ngerti lah kalau pohon lagi tumbuh itu perlu dipotong, perlu dipangkas, dan pangkasnya itu memang perlu di bagian-bagian tertentu supaya itu pohon lebih tumbuhnya bisa lebih bagus. Dan Steve demen banget gitu ngelakuin itu. Selama di Oregon, Steve juga bertransformasi menjadi seorang vegetarian. Vegetarian tuh orang yang
tidak memakan makanan hewani ya. Gitu. Dia di sana tuh makannya wortel terus. Ya. Dan ini cerita menarik nih, konon Steve Jobs itu pernah percaya kalau makan wortel itu menyehatkan. Dan saking menyehatkannya, makan wortel itu bisa bikin dia nggak perlu mandi karena nggak bakal bikin bau. Bener apa nggak ngerti deh. Gue nggak ada di deket dia pada saat itu, jadi nggak kecium. Nah, dia di Oregon, jadi di perkebunan apel, terus jadi vegetarian, kurang lebih 1,5 tahun lah. 1,5 tahun dia balik lagi. Dia balik, dia mudik, dia pulang kampung, dia kembali ke Ibu Pertiwi, ke rumah, ke lingkungan di mana dia besar, ya. Dan satu hal pertama yang dia lakukan ketika dia kembali itu adalah dia mencari kerja. Ya iyalah bro, lu udah gede, masa mau minta duit jajan sama orang tua lagi. Dia balik, dia cari kerja. Salah satu kerjaan pertama yang dia dapatkan ketika dia balik adalah kerja sebagai teknisi untuk Atari. Atari ini buat yang belum tahu atau belum pernah dengar, itu adalah salah satu pembuat game komputer yang masyhur lah pada saat itu. Kalau lo yang gede di tahun 70, 80, 90, kalau kenal Dingdong, nah itu Dingdong banyak tuh game-game Atari itu. Kerja di Atari gajinya itu dia $5 sehari. Ya. Cuma gara-gara dia nggak pernah mandi, yang tadi itu tuh gara-gara wortel sehat. Nah, kalau gue makan makanan sehat, gue nggak bau, jadi nggak perlu mandi. Nah, cuman gara-gara dia nggak pernah mandi, sama bosnya dia selalu dikasih kerja shift malam. Dan itu kerjanya sendirian. Ya, cuman ya apa daya ya, dijalanin aja. Daripada nggak ngapa-ngapain. Satu hal yang disukai oleh Steve dari Atari dan kebanyakan game komputer saat itu adalah semuanya serba sederhana. Saking sederhananya sampai game itu nggak perlu manual atau buku panduan atau apapun untuk bisa dimainin. Jadi orang ngeliat, nyoba, dan bisa langsung gitu. Segala sesuatu sederhana, nggak ribet gitu. Dan hal itu nyantol banget di kepala Steve Jobs. Kesederhanaan dalam menerima dan langsung menggunakan itu, menerima sesuatu dan langsung menggunakan sesuatu itu nyantol banget di kepala dia. Gak berapa lama dia kerja di Atari, akhirnya kita harus berpisah. Bukan Steve berpisah sama Atari, tapi kita harus berpisah sejenak karena ceritanya akan dilanjutin di episode berikutnya. Makasih buat yang udah dengerin. Assalamualaikum.